Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk semua teman-teman di Facebook. Saya berada di posko COVID-19 Pemkot Makassar. Dan sesaat lagi saya akan ngobrol bersama Bapak Ismail Haji Ali. Beliau merupakan juru bicara COVID Pemkot Makassar. Nah, ini terkait juga dengan keresahan baru masyarakat. Untuk yang keluar masuk kota Makassar ini dipersyaratkan katanya akan ada surat sehat dulu ya, seperti itu. Jadi bagaimana kalau kerjanya di Makassar, tinggalnya di Goa atau di Maros atau Takalar gitu? Ini banyak menjadi pertanyaan dan saya masih menunggu Bapak Ismail Haji Ali yang saat ini lagi berkoordinasi di sana untuk penanganan ini. Nah, kalau bicara tentang yang namanya surat sehat ini juga akan kita dapatkan pencerahan lagi oleh Pak Kadis, Kadis Kominfo yang juga merupakan jubir COVID Pemkot Makassar. Beliau sudah menuju ke tempat ini dan ya, ini masih tetap semangat. Silakan Pak jubir ambil dulu posisinya. Kita sementara live Facebook dan ini banyak keresahan masyarakat. Tadi di posko ini pun ada beberapa yang datang langsung menanyakan. Mungkin bisa lebih dekat lagi Pak Jubir, yang menanyakan untuk surat sehat keluar masuk Makassar ini. Seperti apa Pak Jubir bisa menjawab keresahan masyarakat untuk itu? Ya, kalau saya jangan resah. Karena ini kebijakan tentu untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan, oke. Kenapa saya katakan menyelamatkan? Untuk menjaga status kesehatan kita. Oke. Dan ini semua demi kebaikan kita semua, ya. Ya, termasuk yang disinggung surat keterangan apa? Sehat. Bebas COVID. Bebas COVID. Ya, kalau orang kan pasti sehat. COVID-nya ini yang tidak bisa diprediksi, jangan-jangan OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Jadi ayo kita sambut niat pemerintah untuk mengatur yang namanya surat keterangan. Tapi ini kita tunggulah regulasinya ya. Oh, jadi belum ada regulasinya Pak? Ya, walaupun sebenarnya kalau kita jalani selama ini bahwa ini sudah dilaksanakan kalau kita melakukan perjalanan lewat udara maupun lewat laut. Itu mengacu pada surat edaran gugus tugas COVID nasional nomor 7 tahun 2020 tentang syarat-syarat melakukan perjalanan apakah menggunakan moda angkutan udara maupun moda angkutan laut. Iya. Nah, di situ memang sudah dipersyaratkan ya. Sebelum membeli tiket itu biasanya diminta keterangan bebas COVID. Iya. Hasil pemeriksaan ya, minimal rapid test. Oke. Dan begitu tiba di bandara juga masih tetap di screening ya. Ada screeningnya, benar. Ya, kalau belum memiliki, kalau dikhawatirkan biasanya ditingkatkan lagi menjadi apa namanya? Yang jelas di bandara dan pelabuhan itu dilakukan pemeriksaan sebagai syarat untuk bisa ikut dalam perjalanan. Iya. Baik, yang mau kasih pertanyaan silakan untuk teman-teman di Facebook bisa langsung mengetikkan pertanyaannya. Mumpung di sini ada jubir COVID Pemkot Makassar yang bersama saya terkait dengan keresahan masyarakat ini untuk yang keluar masuk kota Makassar ya. Nah, Pak Kadis, sini ada juga pertanyaan. Apakah setiap hari nantinya kalau misalnya harus diberlakukan aturan ini, setiap hari membuat surat keterangan bebas COVID, sementara dia kerjanya di Makassar, tinggalnya di Goa, Takalar atau di Maros, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita kembali ke pemberlakuan PSBB kemarin kan kita sudah praktekkan ini pemeriksaan di batas kota. Ya, kecuali angkutan umum. Tapi kita tunggulah regulasinya dulu ya. Kapan Pak? Ya segera, masih sementara proses. Proses. Aturan ini tadi saya sampaikan kalau perjalanan udara laut itu sudah diberlakukan. Tapi Pak Kadis ini kan sudah santer di media Pak. Ya betul. Jadi sesuai informasi kita masih sementara menggodok apakah apakah peraturan wali kota 31 yang akan kita revisi menyesuaikan atau ada peraturan yang
terbaru ya, sebagai pengganti Perwali 31 nomor tahun 2020. Biasanya berapa lama Pak kalau seperti ini? Ya kayak ini kan emergensi harus segera. Ya kita tunggulah prosesnya nanti. Jadi ini mungkin terlalu cepat gitu Pak dirilis di media ya? Ya itu dalam rangka memberikan kita kewaspadaan semua. Kewaspadaan. Waspada maksudnya mengingatkan kepada seluruh warga bahwa kalau tidak penting jangan maki perjalanan. Lakukan pergerakan ya. Jangan masuk Makassar begitu. Bukan masuk Makassar. Bukan hanya di Makassar, tentu orang Maros yang mau ke Pangkep, orang Pangkep juga kan khawatir nanti orang Covid yang datang. Atau jangan-jangan orang Makassar yang keluar sehat pulang bawa virus. Itu kan semua yang kita mau. Jadi saya biasa sampaikan, kita analogikan Kota Makassar ini sebuah rumah tangga besar. Ya, kepala rumah tangganya itu ya dipimpin seorang pejabat wali kota. Pejabat wali kota. Nah, tentu kita mau steril. Kalau tadi ada disampaikan apakah setiap hari orang rapid test, ya saya kira untuk rapid test itu kan 3 hari kalau tidak salah 4 hari. Kalau katanya berubah lagi tuh Pak peraturannya 7 hari atau 14 hari untuk rapid dan swab untuk yang melakukan perjalanan Pak. Tapi kan kita tidak tahu, jangan-jangan baru sehari dia bergerak dia sudah terpapar. Baru. Apalagi kalau dia tidak tahu orang-orang yang ditemani berinteraksi, orang-orang yang ditemani bergaul atau berdekatan itu sudah terpapar COVID. Betul. Ini yang kita selalu sampaikan, ayo kita menjaga diri kita semua. Menjaga kondisi kita jangan terpapar dengan virus ini 19 ini. Ya, Pak Jubir, dari kita sudah berjalan berapa bulan nih? Bapak menjabat Jubir sudah berapa bulan Pak? Ya, semenjak ada gugus tugas. Semenjak ada gugus tugas. Sudah berapa lama tuh Pak? Ya, kalau kita boleh hitung Maret, April, Mei, Juni, sekarang berarti sudah masuk 4 bulan ya. 4 bulan. Masyarakat edukasi seperti ini sudah mulai paham atau mereka gagal paham gitu Pak? Ya, sebenarnya tidak. Karena memang COVID ini atau pandemi COVID ini kita memang tidak bisa sekali atau 2 kali. Memang harus berkelanjutan ya. Penyampaian informasi ini dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk edukasi itu harus sesering mungkin supaya masyarakat kita seperti yang dilakukan saat ini. Ini kan salah satu juga bentuk edukasi. Salah satu bentuk edukasi, benar. Teman-teman atau warga atau sahabat atau rekan-rekan yang pencinta sosial media khususnya Facebook, ini kan bisa dari informasi ini bisa mengetahui. Memang 1-2 hari ini kami mendapat telepon, mendapat WA bahwa heboh lagi nih HP-nya Jubir ya. Seakan-akan mulai katanya 1 Juli sudah diberlakukan, padahal ini masih dalam proses. Artinya gini Pak, terlalu cepat dong rilisnya. Ya ini kan dikatakan Pak PJ bahwa ini akan kita perlakukan. Belum akan. Ya, kalau diberlakukan tentu harus di backup. Tapi bahasa medianya Pak, bahasa media baik itu online, cetak segala macam dan elektronik itu memang akan diberlakukan Pak. Iya akan diberlakukan. Berarti belum kan? Ya paling tidak begini, dari apa yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Makassar, ini nampaknya akan segera begitu. Ya, setelah regulasi, aturan, teknis dan juknis. Sudah pernah rapat Pak untuk itu? Oh sudah. Apa saja yang dibahas Pak untuk ininya? Ya kita tunggulah hasilnya ya. Oh gitu. Ya, terus ada juga informasi hoax nih Pak, katanya akan dipasang pagar di perbatasan gitu Pak. Enggak ya? Ini kota, ini NKRI. Ini lockdown atau apa gitu Pak ya? Kesatuan ya. Yang jelas kita mari semua selalu yang Pak PJ Wali Kota ini Pak Prof. Ya. Prof Rudi Jamaludin. Selalu menyampaikan ada 3 poin penting yang beliau sering utarakan bahwa mari kita patuh. Kepatuhan itu sangat menentukan apakah kita bisa adaptasi dengan COVID ini. Yang kedua kejujuran ya. Yang ketiga kebersamaan. Kepatuhan itu ayo kita tetap disiplin dalam menjalankan namanya protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Baik. Kejujuran ya, jangan diam-diam kalau kita sudah sakit. Jangan sembunyi, jangan malu-malu. Langsung melakukan pemeriksaan ke pusat layanan kesehatan masyarakat yang terdekat di mana kita berdomisili.
ada puskesmas. Nah, itu jadi jangki tanggung-tanggung. Karena kalau kita sayang keluarga, sayang diri sendiri, saran dengan kerabat lingkungan kita, harus kita cepat untuk memeriksakan diri supaya kita bisa mengetahui keluhan yang ada ini bukan di COVID atau mungkin flu-flu saja yang memang sudah sering dialami. Tapi itu saya harus jujur Ki. Yang ketiga, kebersamaan ya dalam keluarga kita harus saling menjaga. Ya, jangan mengabaikan bahwa ini virus ada dan tiada, tapi kita bisa lihat ya kasus-kasus yang ada ini tidak menyangka satu orang bisa bertular ke beberapa orang dan akhirnya bisa menjadi hal yang tentu punya risikonya ya kematian. Iya, Pak Jubir, menarik ini tingkat kepercayaan masyarakat untuk virus COVID ini nampaknya menurun, Pak. Apakah Bapak rasakan itu juga? Iya, kalau menurun ya. Iya, Bapak rasakan itu juga menurun ya. Maksudnya menurun dari kepercayaan masyarakat antara ada dan tiada virus ini. Ya, kalau kita saya setiap hari ini setiap hari baik informasi maupun kondisi, lihat saja kewaspadaan saya begitu keluar dari rumah, walaupun saya di kendaraan saya gunakan masker. Maksudnya gini Pak, COVID sudah kalah pamor dengan kebutuhan hidup masyarakat. Oh ya, memang itulah yang dikatakan kita, siapa yang bisa beradaptasi dia lagi yang akan survive hidupnya. Baik, apakah juga salah satu efeknya adalah banyak yang dikoronakan tapi hasil swabnya pada akhirnya setelah dikebumikan COVID, hasilnya keluar sorenya itu negatif, Pak. Itu bagaimana sih untuk bisa, bahkan dua pejabat senior Pemkot pun diperlakukan seperti itu. Itu yang kemarin ya. Swab yang terlalu lama keluar. Ya itu ya, mudah-mudahan ya ke depan ini dan saya kira pemerintah khususnya gugus tugas kota dan provinsi itu sudah mengupayakan supaya bisa cepat hasilnya. Jadi kalau kemarin itu kan kejadian-kejadian memang kita punya apa istilahnya lab untuk pemeriksaan. Labnya, iya benar. Ya. Mudah-mudahan ke depannya ini kita bisa sudah maksimal. Ya. Masuk langsung swab atau langsung pemeriksaan rapid supaya ketahui, jangan orang sudah terpapar, sudah dirawat, apalagi sudah meninggal belum ada hasilnya. Nah itu kira gini kan sudah jalan 4 bulan Pak, kenapa sih tidak ada yang namanya istilahnya Pak penyempurnaan yang lebih baik lagi dalam proses selama beberapa bulan ini? Dibiarkan seperti itu terus Pak, bahwa orang di-COVID-kan, terus setelah dikebumikan keluar hasilnya ternyata negatif. Masyarakat kecewa Pak. Bahkan efek dari itu mereka mengambil paksa jenazah di rumah sakit Pak. Ya, saya kira sekarang sudah lebih cepat. Berapa lama Pak sekarang untuk hasil swab yang bisa diketahui oleh keluarga pasien Pak? Pemerintah selalu berusaha bisa lebih cepat. Berapa lama sekarang Pak? Ya kalau keinginan Bapak Gubernur kan kemarin, kalau bisa orang di swab pagi sudah sore keluar kan. Artinya jangan dikebumikan dulu. Enggak, bukan. Ini persoalan dikebumikan itu kan nanti itu proses. Kalau yang diharapkan kemarin, begitu ada orang masuk dirawat, apalagi kalau dia terjangkit dan terpapar, terjangkit dan ada keluhan, segera penanganan dari aspek medis. Kalau bisa itu menjadi prioritas dulu di swab. Supaya orang ini betul-betul dia ditangani dengan standar COVID. Masyarakat inginnya Pak, jangan dikubur dulu Pak. Saya tidak bicara kuburnya ini. Saya bicara kan gini, prosesnya. Pak. Orang masuk. Baik. Jadi, Pak Gubernur itu maunya orang masuk rumah sakit, gejala, kesakitan, dirawat. Itu orang yang masuk ini di swab dulu, diperiksa, baru ditangani. Jangan nanti ya kita tidak minta dia meninggal. Nanti meninggal baru diswab begitu. Tidak. Dia sudah di swab, jadi ini orang sudah ditangani standar COVID, sudah jelas hasilnya, ditangani. Tiba-tiba meninggal kan sudah, bukan harus meninggal baru di swab. Tapi belum keluar Pak. Iya, maksud saya. Iya kan gini Pak, saya jelaskan sedikit Pak. Pasien masuk ke rumah sakit, sampai masyarakat kan tidak mau lagi ke rumah sakit Pak. Jangan kok masuk rumah sakit, nanti di-COVID-kan begitu. Begini Bang Eri. Iya. Yang saya maksud ini, saat ini itu cerita yang
Bung Eri kan kemarin itu kejadian sebelumnya. Yang sudah ada nih, Pak. Enggak, bukan yang sebelumnya, kejadian-kejadian yang lalu. Saat ini penanganan itu kalau ada orang yang masuk perawatan dengan kondisi kesakitan, katakan dia mengeluh, ada keluhan, sebelum itu dirawat langsung dirapid atau di swab. Jadi langsung muncul hasilnya. Jadi orang ini memang ditangani standar COVID. Ditangani bahwa ini orang memang sudah Begitu reaktif. masuk, Pak. Begitu Iya. masuk. Diprioritaskan orang-orang yang rentang, apalagi kalau ada penyakit penyertanya. Penyertanya. Dan kenyataannya memang penyertanya. Dalam proses perawatan meninggal kan tidak lagi di swab, sudah ada kan hasilnya. Itu yang saat ini yang prosesnya. Kalau kemarin-kemarin yang dicerita itu kejadian orang sudah meninggal baru ditunggu hasilnya. Ini saat ini jadi ada perubahan proses di rumah sakit. Oke. Iya, jadi Mantap. itu yang dicerita yang lalu. Oke, baik. Saat ini pemerintah kalau ada pasien atau ada orang-orang yang Masuk? Di swab dulu. Itu diprioritaskan di swab dulu, apalagi kalau dia rentan ya, 40-50 tahun ke atas, apalagi kalau ada penyakit penyertanya. Itu langsung di swab, baru ditangani sambil menunggu hasilnya kan. Nah, kita tidak minta, kalau dia umpamanya meninggal kan tidak perlu lagi, sudah jelas statusnya. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi penjelasannya Pak Jubir COVID Bapak Ismail Jali bahwa pasien masuk di swab, tidak menunggu pasien yang mungkin gawat atau meninggal dunia baru di swab ya, seperti itu. Itu adalah perlakuan untuk yang menentukan bahwa dia statusnya ini apa, betul bahwa dia positif atau tidak. Nah, tetapi Pak, ada juga isu yang mengatakan bahwa ada yang dipaksakan itu yang dulu positif. Itu yang lalu. Mana ada sekarang? Sekarang tidak nih Pak. Iya, itu yang dulu. Maksudnya kita cerita ini sekarang. Oke. Berarti kan ada progres pemerintah progres. melakukan penanganan COVID. Jadi jangan mundur, maju lagi. Kita bicara saat ini dan ke depan. Baiklah, kalau begitu kita tidak mau kembali ke belakang ya. Tentu pemerintah selalu mencari bagaimana model pelayanan yang cepat tanggap dan ada kepastian. Saya ingat nih tagline-nya Pak Sarul, don't look back gitu ya. Oke. Baik, Pak, kalau dari data yang ada sekarang Pak, katanya Makassar semakin memprihatinkan ya. Mau masuk zona hitam ya. Ya, kalau kita lihat juga angka kesembuhan itu alhamdulillah dari hari ke hari kan meningkat. Berarti ada upaya penanganan dan juga mungkin karena masyarakat punya daya tahan tubuh ya. Pak, data sembuh katanya kurang Pak. Data yang diperbanyak katanya data ini Pak, data yang positif. Tapi data sembuh tidak dirilis oleh Dinas Kesehatan, itu gimana Pak? Ada, nanti saya coba per hari ini berapa sih Pak? Ya, untuk kondisi kemarin itu per 30 Juni kita bisa lihat yang masuk yang kasus PDP ya, masih PDP, dalam pengawasan. Itu kita punya angka kesembuhan itu mencapai 69 ya, hampir 70% ya. Hampir 70%. Iya, 70%, 69,4% ya. Dari yang dirawat itu 223. Dari kejadian yang ada atau kasus itu 1090. Itu sembuh itu yang PDP 757. Yang masih dirawat sisa 223. Itu kondisi per 30 Juni. Per 30 Juni. Sementara di positif itu angka kesembuhan itu mencapai 30% ya. Dari 3028 ya. Dan yang itu kondisi kemarin itu 1984 ya. Yang dirawat. Dan itu di isolasi mandiri ya. Ada mungkin di hotel, ada yang mungkin yang memenuhi syarat di rumahnya saja mungkin bisa dilakukan. Tapi ini Pak Jubir, datanya memang benar-benar sudah imbang ya antara yang sehat dengan yang positif Pak.
Karena kan yang lebih nonjol ini kan yang positifnya, Pak. Iya, positifnya itu kan tidak semua juga. Ada yang sembuh kan kurang lebih 912 orang. Walaupun lebih banyak yang positif dan lebih, yang meninggal Pak totali. Yang meninggal itu sampai kemarin ya yang Oke. Nah, Pak Kadis, ini kalau bicara juga tentang yang namanya sosialisasi ke masyarakat, nampaknya juga kan masyarakat kita ada yang sudah paham, ada juga yang tidak paham sama sekali atau ada yang cuek begitu. Ini efek karena mereka ini memang harus bekerja, tidak mau lagi di rumah, atau seperti apa Bapak melihat dari kondisi psikologis masyarakat kita ini, Pak? Gimana? Apakah mereka memang harus keluar untuk cari nafkah, atau memang benar-benar mereka ini sudah tidak peduli dengan kesehatan karena itu tadi kebutuhan? Ya, tapi kita kan selalu berharap, berupaya bahwa memang untuk menghindari terpapar COVID, ya kita juga kan tidak mau terkapar dengan ekonomi. Ya tentu diharapkan di sini keseimbangan, dibutuhkan adaptasi. Adaptasi. Ya, jadi setiap orang itu dibutuhkan adaptasi untuk bisa melakukan aktivitas dengan tetap tadi disiplin dan patuh pada protokol kesehatan. Karena itulah tiga kegiatan atau aktivitas dilakukan untuk bisa perilaku kita untuk bisa memutus rantai COVID-19 di Kota Makassar. Nah, Pak Jubir, masih ada 3 pertanyaan lagi nih Pak. Tentang protokol kesehatan di mal, bagaimana progresnya Pak? Apakah memang Pak di mal-mal yang sudah beroperasi sekarang itu ketat juga untuk protokol kesehatannya dan juga tempat-tempat umum lainnya Pak? Ya, saya kira bukan hanya di mal, semua kita awasi. Iya, tempat umum lainnya. Kita punya inspektur COVID yang setiap saat pilih, melihat, dan kalau seperti mal itu kan sudah diberikan memang bagaimana bisa mendisiplinkan, bagaimana orang-orang bagaimana penanggung jawab mal, pengelola mal itu bertanggung jawab terhadap aktivitas yang ada di situ. Dia harus menyiapkan tempat cuci tangan, pintu masuk dan keluarnya jangan terlalu banyak supaya jelas, jangan orang bertumpuk, jangan orang antri. Ya, pemeriksaan dengan suhu tubuh dan ada mal, pengelola mal itu tidak melarang orang masuk kalau tanpa masker. Iya, benar. Bentuk-bentuk saya kira bagaimana komitmen kita bersama untuk bisa memutus rantai COVID ini. Seperti itu ya komitmen kita, dan penegasannya adalah masyarakat yang berusaha juga dengan aturan untuk pemberlakuan surat bebas COVID ini. Ya, karena ini semua tentu untuk kebaikan, bukan untuk menyusahkan. Jadi kalau saya ada keresahan, jangan dibawa. Ini untuk kebaikan kita. Iya, nanti imunnya turun lagi. Dan semua pasti ada solusinya. Ada semua nanti jalan keluarnya. Jangan langsung bagaimana misalnya ini mau masuk setiap saat di Makassar ya. Kalau itu ya silakan dengan menyiapkan identitas. Kalau dikatakan nanti ada surat keterangan, tapi kita tunggulah nanti bagaimana proses regulasi yang diatur. Karena pasti aturan yang akan dibuat ini pasti untuk menghindari masyarakat, menyelamatkan masyarakat kita dari COVID-19 ini. Bukan untuk menyusahkan, enggak. Bukan. Saya garis bawahi. Ini pasti untuk menjaga masyarakat kita dari aspek kesehatan. Pak, kira-kira minggu ini atau minggu depan untuk surat perwalinya sendiri? Ya, kita tunggulah mudah-mudahan. Karena ini kan tentu butuh segera penanganan, jadi tentu harus aturan jadi cepat. Kan sudah rapat Pak, ada apa salah satu poinnya Pak? Apanya? Untuk surat itunya. Ya, itu teknis lah nanti ya. Teknis. Bisa saya ini. Yang jelas seperti kita ketahui pada saat PSBB kan Anda diperiksa di perbatasan. Ya, seperti suhu tubuh. Ya, kalau dikatakan butuh rapid test bahwa yang masuk dan keluar ini tidak terpapar ya kita terjemahkanlah sendiri apa kira-kira yang menjadi kebutuhan ke depan. Iya, dan katanya akan ada penggratisan ya.
Oh iya itu. Penggratisan rapid test. Saya selalu bilang, semua aturan dibuat pemerintah pasti untuk membantu masyarakat kita, bukan menyusahkan. Jadi nantinya akan ada gratis rapid test. Ya kita lihat nanti kebutuhannya. Iya. Jadi belum ada jaminan untuk itu. Kita nanti lihat, gitu ya. Iya. Kalau penduduk Makassar kan jelas. Jelas gratisnya, Pak. Iya. Nah, saya bilang kita tunggu regulasinya. Oke. Tidak etis kan saya mendahului nanti. Oh gitu ya. Jadi nanti akan langsung diumumkan oleh Bapak PJ Wali Kota gitu ya. Prof. Rudi Jamaludin. Kita berharap ini berpihak untuk masyarakat Makassar. Berpihak untuk masyarakat. Oke. Dan tidak ada niat mau menyusahkan. Tidak ada niat untuk. Kalau yang merasa susah mungkin yang orang-orang yang tidak pernah memahami apa ini kebijakan pemerintah ini, yang jelas untuk menguntungkan. Oke. Dan untuk membantu masyarakat. Betul. Dan intinya Makassar cepat bisa keluar ke zona hijau. Iya, itu harapan Iya, Pak, kita. Pak Jubir ya. Kalau kita sudah zona hijau ya, tentu kita akan tata kembali yang namanya aktivitas yang lebih sesuai dengan tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan, new normal. Yang terakhir Pak Ismail Haji Ali, capek nggak Pak jadi jubir Pak? Ya, lama ini kan tugas ini. Ya kan ini bicaranya di media, semuanya di media Iya, Pak. tugas. Harus ini. Jadi ini namanya tugas dan yang diberikan oleh negara dan daerah sama kita. Tapi kan Kita ini ikhlas bekerja. Ikhlas dan dia. kita lillahi ta'ala. lillahi ta'ala, insyaallah. Oke, baik. Dan kita ini setiap saat bertemu orang, Iya Pak ya, beberapa berinteraksi, apakah lewat daring, lewat telepon, seperti saat ini. Iya benar. Kita berinteraksi. Iya karena Pak Ismail juga ini sebagai jubir aktif turun juga, dan beberapa pejabat senior Pemkot juga kan sudah ada yang terpapar Kadis Ketenagakerjaan ya. Iya, Terus sosial. juga kepala dinas sosial, terus Ibu Ime juga gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau untuk jubir rapid terus ya. Ya, kita jagalah. Selalu Alhamdulillah, ya. happy. Karena imun kalau mau terjaga katanya jangan pernah stres. Jangan pernah stres. Harus kita Papa nggak nikmati. stres ya ditelepon semua Insya media Allah, ya. Semua insya Allah. Telepon Saya radio, akan- televisi. semua media. Media Oke. cetak, media daring, media. Seperti saat ini. Iya benar. Begitu Ini Erick adalah wawancara, saya layani. luar biasa. Pak Ismail Haji Ali, juru bicara COVID Pemkot Makassar sudah bersama saya, dan terima kasih Pak Iya. Ismail. Semoga sehat terus Pak, Insya Allah. bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Karena bagaimanapun saya salut loh, karena apa yang kami tanyakan juga beliau bisa jawab pasti ya. Iya. Itu butuh belajar khusus atau gimana tuh Pak? Ya, Update informasinya. ya kita segala jubir harus ikuti Iya semua benar ya, perkembangan. nggak gampang juga tuh Pak. Dan kita tidak harus menunggu, Iya. harus kita jemput bola. Harus jemput bola Pak, benar. Baiklah teman-teman di Facebook, terima kasih sudah menyaksikan live talk physical distancing saya bersama juru bicara COVID Pemkot Makassar Bapak Sekaligus. Ismail Haji Ali, sekaligus Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, yang tidak terganggu juga tugas-tugasnya, Insya tetap Allah, jalan ya. jalan Tetap jalan walaupun beliau juga bertugas sebagai jubir COVID Pemkot Makassar. Terima kasih Pak Ismail. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.